Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiana dengan NIM 1407625134 dengan program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusinya, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, saya tidak hanya ingin menjelaskan isi materinya aja, tapi juga mencoba melihat bagaimana kenyataan di lapangan karena seringkali teori ini tuh sangat baik, dipelajari dengan sangat baik, tapi praktiknya ini masih belum sesuai harapan. Nah, yang pertama ini adalah mengenai identitas nasional. Nah, identitas nasional ini seperti yang kita tahu adalah jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, secara teori hal ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia ini menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tapi menurut saya tantangan saat ini adalah identitas nasional ini sering hanya dijadikan simbol, belum sepenuhnya menjadi perilaku nyata. Nah, kayak kita bangga memakai batik saat acara-acara tertentu, terus kita bangga menyanyikan lagu kebangsaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini kita masih ada diskriminasi antar suku, intoleransi, dan sikap saling merendahkan. Nah, artinya identitas nasional ini masih perlu diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya sekadar slogan aja. Terus yang kedua adalah mengenai integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini berarti proses menyatukan perbedaan agar menjadi satu bangsa yang utuh. Nah, Indonesia ini sangat membutuhkan integrasi karena masyarakatnya ini kan banyak dan beragam. Tapi saya melihat bahwa ancaman integrasi saat ini bukan hanya pada konflik fisik, tapi juga perpecahan di media sosial. Nah, banyak masyarakat ini mudah terprovokasi oleh berita hoax, ujaran kebencian, dan fanatisme politik. Nah, akibatnya sesama warga negara ini bisa jadi saling menyerang karena perbedaan pilihan atau pandangan. Nah, menurut saya hal ini tuh integrasi bangsa ini tuh sangat diuji bukan hanya di dunia nyata aja, tapi juga di ruang digital kayak media sosial. Jadi kalau misalkan masyarakatnya ini nggak memiliki sikap kritis dan toleran, maka integrasi nasional ini bisa melemah. Terus yang ketiga adalah mengenai negara dan konstitusi. Nah, negara ini kan memiliki tugas melindungi rakyat dan menciptakan keadilan, sedangkan konstitusi ini menjadi dasar hukum tertinggi dalam menjalankan negara. Di Indonesia, konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara ideal, semua kebijakan negara ini harus sesuai dengan konstitusi yang berpihak pada rakyat. Tapi dalam kenyataannya masyarakat ini masih sering melihat hukum yang terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, kasus kecil itu kadang cepat diproses, sedangkan kasus besar yang melibatkan pihak berkuasa itu bisa berjalan lambat. Nah, hal ini kan bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada hukum. Nah, menurut saya konstitusi yang baik itu harus dibarengi dengan penegakan hukum yang adil. Jadi bukan hanya tertulis bagus atau tertulis rapi aja di kertas, tapi kenyataannya tuh enggak. Terus yang keempat adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, setiap warga negara ini kan memiliki hak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh perlindungan. Tapi warga negara ini juga memiliki kewajiban kayak menaati aturan, terus menghargai orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Nah, menurut saya persoalan yang sering terjadi di masyarakat ini adalah
masyarakat ini lebih sering, eee, fokus pada, haknya aja tapi lupa sama kewajibannya. Kayak banyak orang yang menuntut pelayanan yang baik tapi masih melanggar hukum. Terus di sisi lain negara juga kadang menuntut kewajiban rakyat tetapi belum maksimal memenuhi hak masyarakat. Misalnya masih ada ketimpangan pendidikan, akses kesehatan yang belum merata, dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Jadi hubungan negara dan warga negara ini harusnya seimbang, jadi nggak saling menuntut sepihak aja. Nah, keempat materi ini tuh saling berhubungan. Nah, identitas nasional ini menjadi dasar kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terus integrasi nasional ini menjaga agar keberagaman ini nggak jadi konflik. Terus negara dan konstitusi ini menjadi sistem yang mengatur kehidupan bersama. Terus hak dan kewajiban ini menjadi hubungan timbal balik antara rakyat dengan negara. Jadi kalau misalkan salah satunya lemah, maka kehidupan berbangsa ini jadi ikut terganggu. Terus hal baru yang paling berkesan setelah mempelajari materi ini adalah saya menyadari bahwa masalah bangsa ini bukan selalu karena kurangnya aturan, tetapi sering karena kurangnya kesadaran untuk menjalankan aturan tersebut. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya sudah memiliki dasar negara, konstitusi, dan nilai persatuan yang kuat. Tapi kalau misalkan masyarakat ini nggak disiplin, nggak peduli, dan mudah dipecah belah, maka semua itu akan sulit berjalan dengan maksimal. Terus saya juga menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik itu bukan selalu setuju dengan keadaan, tetapi berani berpikir kritis dan memberikan solusi. Misalnya ketika melihat korupsi atau ketidakadilan atau kebijakan yang malah merugikan rakyat. Nah, masyarakat ini berhak menyampaikan kritik secara sopan, santun, dan bertanggung jawab. Karena kan kritik itu bukan berarti tidak cinta negara, tetapi itu justru kritik itu supaya membangun, dan ini adalah bentuk kepedulian terhadap negara. Nah, dalam kehidupan nyata saat ini, saya melihat generasi muda ini memiliki peran penting. Anak muda bukan hanya pengguna media sosial, tapi juga penentu arah bangsa ke depan. Kalau misalkan generasi muda ini apatis, mudah termakan hoax, dan nggak peduli politik, maka masa depan bangsa ini bisa bermasalah. Tapi kalau misalkan generasi mudanya cerdas, aktif, dan peduli lingkungan sosial, maka Indonesia ini memiliki harapan yang besar. Sebagai mahasiswa, saya ingin mulai dari hal yang sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan informasi hoax, terus mematuhi aturan, serta berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang baik. Karena perubahan yang besar ini nggak selalu dimulai dari pejabat, tapi juga bisa dimulai dari kesadaran masyarakat biasa. Terus sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tantangan bangsa ini bukan hanya soal ekonomi atau teknologi, tapi juga soal persatuan, ketidakadilan, dan kesadaran baru warga negara. Karena itu, kita nggak cukup hanya hafal teori aja, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih.